Yang ketiga, dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus tetap melekat pada firman Allah. Dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus tetap melekat pada firman Allah. Ini yang dikatakan oleh Alkitab dalam ayat 12. Saudara, dalam menghadapi pergumulan hidup, Ayub tetap melekat pada firman Allah. Ayat 12 Alkitab berkata, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubarinya kusimpan ucapan mulutnya. Mayoritas terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan ayat ini. Saya menghargai kata-kata dari mulutnya lebih dari makanan yang aku butuhkan. Sudah bisa lihat, Ayub melihat firman Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada makanan jasmani. Oleh sebab itu kalau kita membaca terjemahan versi NIV, New International Version, ayat ini diterjemahkan demikian. Saya menghargai kata-kata dari mulutnya more than my daily bread. Aku menghargai kata-kata yang keluar dari mulut melebihi makanan harianku. Wow, benar-benar luar biasa. Ini menunjukkan kecintaan Ayub kepada firman Allah. Bagaimana Ayub melekat pada firman Allah. Ayub boleh kehilangan segala-galanya di dalam hidupnya, tetapi Ayub tetap memegang dan menyimpan firman Allah sebagai harta yang sesungguhnya di dalam hidup. Firman Allah menjadi pegangan dan penopang Ayub dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Ayub tahu bahwa kebutuhannya yang sesungguhnya bukanlah makanan jasmani, bukanlah keperluan jasmani, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita? Ketika Yesus harus menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika iblis meminta kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam menghadapi pergumulan, Tuhan Yesus tetap berpegang kepada firman Allah. Dia tetap melekat kepada firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baru 10 tahun mengembalakan jemaat. Tetapi dalam 10 tahun ini saya melihat dan saya menangani begitu banyak pergumulan jemaat. Dalam pengalaman pengembalaan saya yang masih singkat 10 tahun ini, saya bisa menyimpulkan bagaimana kedalaman relasi seseorang dengan Allah dan dengan firman-Nya akan menentukan bagaimana sikap mereka di dalam menghadapi pergumulan. Saya ulangi. Bagaimana relasi kita dengan Allah dan dengan firman Allah akan menentukan bagaimana sikap kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Saya kenal satu jemaat yang sangat bergumul dengan kondisi kesehatannya di dalam beberapa tahun terakhir. Mohon maaf, batok kepalanya harus dioperasi 3 kali untuk mengobati tumor di batang otaknya. Saudara, saya membayangkannya saja enggak kuat kalau itu saya yang mengalami. Ini begitu berat. Ini bukan hanya soal masalah kesehatan, tapi ini soal psikologi. Saudara bisa bayangkan di dalam kondisi seperti ini. Ini masalah biaya. Untuk penyakit seperti ini biayanya pasti besar. Tapi
Tapi saya bisa melihat saudara ini, melihat keluarganya, begitu tenang, begitu bersandar, tetap percaya kepada Allah di dalam masa-masa yang sulit itu. Saya tahu saudara ini keluarganya begitu dekat dengan Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, begitu dekat dengan firman Allah. Dan itu tercermin dari bagaimana sikap dia menghadapi pergumulan hidup. Saudara, dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus selalu melekat kepada firman Allah. Mengapa kita harus tetap melekat pada firman Allah dalam menghadapi pergumulan hidup? Karena dari firman Allah kita tahu bahwa segala rancangan Allah bagi kita termasuk pergumulan hidup kita. Bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang baik untuk mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana Alkitab katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Karena dari firman Allah kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Dari firman Allah ini kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam sakit penyakit kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja di dalam ketiadaan pekerjaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja dalam masalah rumah tangga keluarga kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya dari firman Allah kita bisa tahu. Dari firman Allah kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kemana kita harus pergi ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Bukankah Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku hai engkau yang letih, lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari firman Allah kita tahu bahwa pergumulan hidup yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Allah adalah setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatanku. Dan pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Hanya dari firman Allah kita bisa mengerti kebenaran yang penting ini. Oleh sebab itu dalam pergumulan hidup apapun yang kita alami, mari kita terus belajar untuk melekat kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena itu akan memberikan kita kekuatan dan menopang kita di dalam menghadapi pergumulan hidup seberat apapun. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah.